Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham ini masih diakumulasi oleh asing ya teman-teman ya. Kita akan amati apakah saham ini masih bergerak di fase uptrend atau sebaliknya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan sahamnya pertama. Di sini ada saham MDKA. Oke, kita lihat bahwa pergerakan saham MDKA ini dia masih ada di fase downtrend ya teman-teman ya. Pergerakannya masih ada di bawah garis MA20 dan MA200. Di sini kita lihat ada area resistance terdekat yakni di area MA5 di kisaran harga 3.340 teman-teman. Oke. Jadi selama saham MDKA ini belum berhasil break dan close di atas area 3.340, maka MDKA masih berpotensi dia akan turun teman-teman. Oke. Kita akan coba cari area support terdekat dari saham MDKA. Oke, di sini ada area support. Ini area support yang pertama. Terus kemudian ini ada area support berikutnya. Oke, di sini kita lihat area harga 3.160 ini adalah area support dari MDKA ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hari Senin besok MDKA ini jebol dari area harga 3.160, maka MDKA akan berpotensi dia akan koreksi teman-teman. Dan tentunya kalau dia koreksi, dia akan menuju ke area support selanjutnya. Di sini kita bisa melihat area support di range harga kisaran 2.950 hingga 3.020 teman-teman. Jadi kita bisa amati area-area support ini. Kalau misalkan di area ini ada candle pantulan, maka kita bisa entry. Namun sebaliknya kalau dia masih jebol, kita lebih baik wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, targetnya di sini ada area resistance di MA5 di kisaran harga 3.350 teman-teman. Oke, 3.340 hingga 3.350. Ini target terdekat dari pergerakan saham MDKA. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk MDKA. Kita bisa melihat pada tanggal 12 Mei kemarin asing terus melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Ini jumlahnya juga lumayan banyak. Kita lihat dari tanggal 11 dan 12 asing masih net buy. Oke, ini tentunya masih cukup menarik ya teman-teman ya. Kita cek di broker transaksi. Untuk broker transaksi ini juga ada akumulasi ya teman-teman. Kita bisa melihat ada di 5 broker teratas ada AK, KI, YP, IU dan CC yang melakukan akumulasi pembelian dengan jumlah yang lumayan banyak dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya teman-teman. Oke. Next, kemudian ada saham dengan kode BBRI. Oke, Bank BRI ini masih cukup menarik teman-teman. Dia bergerak di fase strong uptrend. Pergerakannya ada di atas garis MA200 dan MA20. Di sini kita melihat ada area MA20, garis warna biru ini ada area support terdekat dari saham BBRI ya teman-teman ya. Jadi ini masih cukup oke. Kita lihat saham BBRI ini tertahan di area support MA20 teman-teman. Jadi kalau kita amati di sini, kalau misalkan harga menyentuh area MA20 ini ada kecenderungan harga dinaikkan ke atas ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BBRI ini masih tertahan di atas area garis MA20, maka Bank BRI ini masih berpotensi dia akan menguat teman-teman. Dan targetnya di sini ada area resistance. Kita coba tarik garis. Yakni di kisaran harga 5.225 hingga 5.275. Ini target terdekat dari kenaikan saham Bank BRI. Ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Bank BRI mampu melanjutkan penguatannya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry buy di saham BRI, teman-teman bisa mengamati area support terdekat teman-teman. Kita bisa melihat ini ada area support di MA20 di kisaran harga 5.050-an teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham Bank BRI ini masih tertahan di atas garis MA20 dan di MA200, maka ini Bank BRI masih cukup oke ya teman-teman ya. Ini masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham Bank BRI. Oke, kita lihat ini asing masih melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Jika kita melihat di sini tanggal 9 Mei hingga tanggal 12 Mei ini asing terus melakukan pembelian teman-teman. Oke. Kalau kita lihat di broker transaksi ini masih ada distribusi ya teman-teman ya. Yang dilakukan ini ada broker AK teman-teman yang melakukan penjualan dengan jumlah yang banyak teman-teman. Namun kalau kita kembalikan lagi secara pergerakan tren ini Bank BRI masih cukup oke, dia masih berada di fase strong uptrend. Oke. Next, kemudian ada saham dan kode INCO. Oke, INCO. Kita lihat INCO saat ini telah jebol dari garis MA20 ya teman-teman ya. MA20 yang awalnya merupakan support saat ini berfungsi sebagai resistance teman-teman.
Kita lihat di sini ada candle full body merah ini menandakan ini masih ada tekanan jual ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry posisi di saham Inco, kita bisa melihat ada area support selanjutnya teman-teman. Oke, kita coba tarik garis. Ini ada area support di area kisaran 6.325 hingga 6.450 teman-teman. Jadi area ini bisa kita amati, kalau misalkan dia mantul maka kita bisa entry buy ya teman-teman ya. Dan targetnya tentunya di area MA20 di kisaran harga 6.725 teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan melihat candle seperti ini, bagi yang ingin entry posisi di saham Inco, lebih baik wait and see terlebih dahulu sambil mengamati di area-area support, yang mana area-area yang berpotensi ada pantulan teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham Inco. Oke, ini jelas sekali teman-teman ya. Ini Inco masih asing masih melakukan akumulasi teman-teman. Dia masih net buy. Kita lihat dari tanggal 4 Mei hingga tanggal 12 Mei kemarin hari Jumat ini asing terus melakukan akumulasi pembelian teman-teman ya. Jadi ini tentunya masih cukup menarik sebenarnya. Terus kita coba cross di broker transaksi. Ini kita lihat juga ada akumulasi. Oke. Jadi kita lihat pada hari Senin besok apakah saham Inco ini dia mantul atau dia justru akan turun teman-teman. Karena kalau kita amati di sini ada area support MA60 ya teman-teman ya, di kisaran harga 6.700-an teman-teman. 6.700 hingga 6.675 teman-teman. Oke. Oke, next kemudian ada saham dan kode BJPR. Oke. Oke, BJPR ini secara tren dia bergerak downtrend. Pergerakannya ada di bawah garis MA20 dan MA200. Di sini kita lihat pada hari Jumat kemarin Bank BJPR ini berhasil menguat 0,41% ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini dia berhasil close di atas garis MA5 teman-teman. Oke. Ini target terdekat ada di area resistance di range harga kisaran 1230. Kalau misalkan area harga 1230 ini berhasil di break ke atas, maka tentunya dia akan berpotensi melanjutkan penguatannya dan targetnya dia akan menuju ke area resistance di MA20 teman-teman, yakni di kisaran harga 1270. Oke. Ini area support terdekat untuk Bank BJPR yakni di harga 1200. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham BJPR, teman-teman bisa mengamati area-area support ini teman-teman ya, di kisaran harga 1200 hingga 1215 teman-teman. Ini adalah area entry buy yang saya kira masih cukup oke teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia jebol dari area harga 1200 maka Bank BJPR tentunya dia akan kembali koreksi teman-teman ya. Kalau misalnya dia koreksi, dia akan berpotensi menguji area support di kisaran harga 1170 teman-teman. Oke. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BJPR. Kita lihat ini masih net buy asing. Oke. Kalau kita amati di broker transaksi, ini asing, ini masih ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa melihat di 4 broker teratas ini ada BB, YOPD dan CC. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan BJPR mampu melanjutkan penguatan dengan target terdekat di area harga kisaran 1230-an teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ICBP. Oke, ICBP ini menarik ya teman-teman ya. Dia bergerak di fase strong uptrend. Pergerakannya ada di atas garis MA200 dan MA20 teman-teman. Di sini kita lihat ada area support terdekat yakni di MA20 di kisaran harga 10.500 teman-teman. Yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham ICBP. Pada hari Jumat kemarin ICBP melemah 0,91% teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dia gagal menembus area resisten MA5 teman-teman. Nah di sini ada ekor sedikit di atas, ini menandakan bahwa MA5 ini adalah area resisten kuat teman-teman, yang mana
pada hari Jumat kemarin dia gagal untuk menembusnya. Nah, kalau misalkan kita lihat ini dia berpotensi dia akan melemah dan dia akan koreksi di area support MA20 di kisaran harga 1550-an teman-teman ya. Oke. Jadi kita bisa memanfaatkan area support ini untuk entry buy apabila dia besok dia mantul teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk ICBP. Oke, kita lihat ini asing masih melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tanggal 18 April hingga 12 Mei ini asing terus melakukan net buy. Oke, untuk broker transaksi ini ada distribusi ya teman-teman ya untuk ICBP. Oke. Jadi selama pergerakan saham ICBP ini masih berada di atas garis MA 200, maka secara pergerakan tren dia masih uptrend. Namun sebaliknya, resiko akan terjadi apabila dia jebol dari garis MA 200 teman-teman. Karena kalau dia jebol dari garis MA 200, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga akan bergerak turun. Oke, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.